Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam yang berbahagia ini. Allah kembali mudahkan kita untuk bertolabul ilmi. Kalau bukan karena nikmat dan karunia-Nya, tentu kita lebih senang di rumah istirahat. Kita lebih enjoy di tempat-tempat di luar masjid. Namun alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan karunia dan nikmat-Nya sehingga kita masih tetap bersemangat untuk menuntut ilmu syar'i. Karena nikmat ini tidak diberikan kecuali hanya orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada ahlul baitnya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan umatnya termasuk kita yang senantiasa menjalankan ajaran-ajarannya hingga akhir hayat kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemarin masih di bab yang pertama yang berkaitan dengan husnul khuluq, akhlak yang baik. Yang terakhir adalah sebelum masuk ke kisah Nabi Khadir dengan Nabi Musa alaihissalam, agar kita beradab hingga kalian menjadi seorang pemimpin. Karena ketika kita sudah dapat jabatan begitu ya, jadi seorang tokoh, itu terkadang akhlak itu bergeser. Ada yang mengatakan kalau gaya hidupnya cuannya nambah, gaya hidupnya juga berubah. Demikian pula yang lainnya. Kemudian apabila kita hidup dengan kesederhanaan, maka Allah akan mengangkatnya. Kemudian apabila kita berada dalam kefakiran, maka Allah akan mencukupinya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, wa khairu ma yurithul aba'ul abna'a, dan yang terbaik apa yang diwariskan dari seorang bapak kepada anaknya as-sirata al-hasanata, yaitu sejarah hidup yang baik, jejak perjalanan yang baik. Ini kata beliau. Wa fi qissatil Khadir, dan terdapat dalam kisah Khadir ma'an Nabi Allah Musa,
bersama Nabi Musa alaihi salam. Nutriku ahamiyata dzalika. Kita mengetahui bersama bahwa sangat penting hal tersebut. Dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir. Wa indama qadimal qaryata. Maka ketika keduanya telah sampai di sebuah penduduk, di sebuah kampung, di sebuah desa, wa istat'ama. Kemudian Nabi Khadir dan Nabi Musa alaihi salam itu meminta jamuan, meminta perjamuan kepada siapa? Penduduk tersebut. Datang dari jauh-jauh ke sebuah penduduk, kemudian kalau tamu itu kan biasanya dihormati. Nah, ini penduduk di sebuah penduduk. Kemudian fa'abau. Namun penduduk tersebut mereka tidak mau ngasih, mereka enggan untuk ngasih jamuan. Padahal yang datang siapa, Pak? Seorang nabi. Kita kalau datang bertamu kemudian diabaikan, luar biasa. Seorang nabi mereka abaikan. Ini pelajaran bagi kita seandainya kita tidak dihormati atau kemudian kita tidak dihargai, maka bersabar. Ini seorang nabi. Seorang nabi pun mereka enggan menjamu keduanya. Fa'aba. Mereka pun enggan untuk memberikan jamuan terhadap kedua nabi tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajada fiha jidaron. Lalu keduanya mendapati dinding sebuah rumah, dinding sebuah rumah. Yuridu ayyan qadha fa aqamah. Yang dinding tersebut diceritakan itu doyong. Dindingnya rumah itu doyong. Sudah mau roboh. Kemudian Nabi Khadir itu ingin menegakkan kembali apa, Pak? Dinding yang mau roboh tersebut. Faqala lahu Musa. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Nabi Khadir. Lau syi'ta lattakhadta alaihi ajran. Seandainya engkau itu menghendaki atau menginginkan upah, itu sudah layak. Seandainya engkau mau minta upah, buat kamu itu minta upah atas jerih payah yang Nabi Khadir lakukan. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa bayyana lahul Khadir. Kemudian Nabi Khadir itu menjelaskan kepada Nabi Musa alaihi salam. Annal jidaro, bahwasanya tembok tersebut li yatimaini kana abuhuma shalihan, kepunyaan dua anak yatim. Kepunyaan dua anak yatim yang ditinggalkan sama orang tuanya yang soleh. Rumah tersebut mau roboh dan terdapat dua anak yatim dan bapaknya itu orang yang soleh. Disebutkan bahwasanya bapaknya ini adalah keturunan ketujuh. Jadi ini buyut yang ketujuh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa bisababis solihil abu aqamal jidar. Disebabkan karena bapaknya yang soleh ini, maka siapa yang diutus? Nabi Khadir dan Nabi Musa. Nabi Khadir diutus untuk mendatangi penduduk tersebut. Karena apa? Penduduk tersebut itu penduduk yang tidak atau jauh dari akhlak yang mulia. Anak yatim, dua yatim itu enggak ada yang ngurusi.
Tidak ada yang ngurusi sama sekali. Sehingga Nabi Khadir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi rumah yang mau roboh yang di dalamnya ada 2 anak yatim. Penduduk yang sangat kurang ajar. Kenapa? 2 nabi datang nggak dijamu. Kemudian kedua nabi tersebut, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena mendapati di situ ada 2 anak yatim dan bapak ini soleh, sehingga terpanggil, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatanginya. Qala Allah taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ammal jidaru, dan adapun tembok rumah, fakana li gulamaini, kepunyaan 2 anak yatim, fil Madinah, di kota tersebut. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawahnya tersebut ada harta simpanan. Harta simpanan untuk keduanya. Wa kana abuhuma shalihan, dan kedua yatim ini memiliki bapak yang saleh. Wa arada, kemudian Rabbku menginginkan, menghendaki agar mereka keduanya itu hingga nanti dewasa, wa yastakhrija, kemudian mengeluarkan harta simpanan tersebut. Jadi tembok yang mau roboh, di bawahnya itu ada harta simpanan. Nah, kalau ini enggak ditegakkan, kira-kira hartanya ini selamat apa mboten? Mboten. Kenapa, Pak? Nanti kelihatan kalau temboknya rubuh. Nah, ini kelihatan hartanya, sehingga tidak sampai pada kedua anak yatim tersebut, dan akan dimanfaatkan oleh penduduk yang kurang baik tersebut. Karena penduduk tersebut nggak ada yang baik. Buktinya anak yatim ini nggak ada yang ngurusi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rabb-nya menghendaki agar mereka sampai dewasa dan mengeluarkan harta simpanan tersebut untuk keduanya sebagai tanda kasih sayang atau rahmat dari Rabb kalian. Sebagai tanda Rabb Anda. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ma fa'altuhu an amri. Wa ma fa'altuhu an amri. Maka tidaklah aku melakukan hal tersebut, aku, siapa di sini? Menegakkan, supaya nanti enggak kelihatan kembali, menegakkan jidar tersebut bukan atas dasar kemauan sendiri, namun karena siapa? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Dzalika ta'wilu ma lam tastir alaihi sabran. Demikianlah penjelasan atau tafsir yang engkau tidak sabar di atasnya. Coba seandainya sabar. Nah, kaum muslimin, di antara faedah yang kita dapati dalam kisah tersebut adalah pengaruh orang tua itu terhadap anaknya. Ada pengaruh orang tua terhadap anaknya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ma min mauludin yuladu ala fitrah. Bayi cenger lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Maka kedua orang tuanya yang akan menjadikan bayi tersebut Nasrani, Majusi, apalagi Yahudi. Jadi pengaruh orang tua terhadap anak itu sangat besar. Sehingga bapak yang soleh, disebutkan dalam sebuah tafsir ini, 7 keturunan itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga 7 turunan, buyut yang ke-7. Ini keluarganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar apa, Pak? Bapaknya yang soleh. Oleh karenanya bisa jadi anak-anak kita yang mungkin perbuatannya tidak sebagaimana yang kita harapkan, itu dampak dari perbuatan atau dosa kita. Hendaklah kita senantiasa introspeksi diri.
Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengatakan, "Ihfadillah yatfadha." Jagalah Allah, pasti Allah akan menjaga Anda. Demikian pula dalam kisah yang sebelumnya antara Nabi Khidir membunuh seorang anak, seorang gulam. Kenapa Pak alasannya? Karena anak tersebut kalau besar bisa menyesatkan orang tuanya, bisa memberikan keterangan-keterangan yang menjadikan syubhat bagi orang tua. Berarti dua-duanya berperan. Orang tua bisa menjadikan rusak anaknya, demikian pula anak bisa juga menjadikan rusak kepada orang tuanya. Kaum muslimin barakallahu fikum. Oleh karenanya demikian pula ketika Nabi Muhammad SAW ketika menceritakan kisah Nabi Khadir dan Nabi Khadir dan Nabi Musa tersebut, beliau bersabda, "Yarhamullahu Musa." Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Lawadittu annahu kana sabara. Seandainya Nabi Musa itu bersabar mendampingi siapa? Nabi Khidir, itu mungkin kisahnya lebih panjang. Tapi kenapa? Ya, tapi hikmahnya sudah besar sekali, Masya Allah. Seandainya Nabi Musa itu bersabar mendampingi Nabi Khidir, itu lebih lama, maka kisahnya lebih panjang. Surat Al-Kahfi juga lebih panjang. Hatta yaqussa alaina min ahbarihima. Hingga Nabi Khidir hingga menceritakan kepada kami kabar-kabar berikutnya kepada keduanya. Keduanya itu kisah tersebut itu bisa panjang yang dikabarkan kepada kami. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan, wa qala ba'dul hukama, dan berkata sebagian para ahli hikmah, afdalu ma yuwarisul aba'a al-abna. Afdalu ma yuwarisul aba'ul abna'a. Seafdal-afdalnya, seutama-utamanya apa yang diwariskan oleh bapaknya kepada anaknya adalah as-sana'ul hasan, yaitu pujian yang baik, sanjungan yang baik. Bapak si fulan, Masya Allah, akhlaknya mulia, dermawan, pemaaf, dan lain sebagainya. Wal adabu an-nafi'u. Kemudian adab yang bermanfaat. Wal ikhwanus salihuna, dan teman-teman yang kawan-kawan yang salihuna. Kawan-kawan yang soleh selalu mengingatkan dalam kebaikan dan kebajikan. As'alullaha ayyahdiyana, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita di ahsan akhlak dan memperbaiki akhlak kita, ucapan kita, perbuatan kita, dan lain sebagainya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuki bab yang kedua. Babu masdaril akhlak. Bab tentang sumber akhlak. Bab tentang sumber daripada akhlak. Hadis yang kedua, An-Nawasi bin Sam'ana Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dari Nawasi bin Sam'an Al-Ansari, semoga Allah meridainya, qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri, tentang kebajikan, tentang kebaikan, wal itsm, dan tentang keburukan, dan tentang dosa. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebajikan dan tentang dosa. Faqala, maka beliau bersabda, al-birru husnul khuluq. Kebajikan adalah akhlak yang baik. Wal itsmu, dan dosa
ma hakka fi sadrika. Apa yang menjadikan engkau bimbang, apa yang menjadikan engkau ragu, gelisah, atau bahaya yang akan tumbuh. Wa karihta, dan engkau itu benci, tidak suka ayat toli'a, diketahui alaihin nas, oleh seseorang. Nah, itu dosa. Dosa itu rasa gelisah atau kebimbangan atau kegelisahan yang jika kegelisahan itu tahu orang lain maka engkau tidak suka, engkau benci. Nah, itu namanya dosa. Sesuatu yang dibenci oleh ketahuan, kalau ketahuan kita nggak suka maka itu namanya dosa. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami Pak ya? Dosa adalah mahakka fi sadrika, apa yang membuat Anda bimbang, apa yang membuat Anda gelisah ketika orang lain itu tahu kegelisahan jenengan. Contoh, ghibah. Si Kai lu gini. Kemudian kok ketahuan sama yang lain. Nah, akhirnya jadi gelisah. Maka seperti ini adalah perbuatan dosa. Insya Allah akan ada keterangan berikutnya. Rawahul Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha, dan jiwa dan diri, wa ma sawwaha, dan apa yang menyempurnakannya, dan apa yang menyempurnakan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan, menganugerahkan kepada jiwa tersebut fujuraha wa taqwaha, kefasikan, jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan jalan kefasikan dan ketakwaan. Ini di surat Asy-Syams ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Wa qala ta'ala alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah menjadikan kepadanya ainain, kedua mata, wa lisana wa syafatain, dan lisan dan dua bibir. Wa hadainahun najdain, dan kami tunjukkan kepadanya dua jalan. Dan kami beri petunjuk kepadanya dua jalan. Qala ulama, berkata ahlul ilmi, al-birru yakunu bimakna sillatu. Kebaikan itu memiliki makna as-sillatu. Kebaikan itu bisa diartikan dengan as-sillatu. As-sillatu artinya menjalin hubungan baik. Wa bimakna al-lutfu, dan juga bisa bermakna al-lutfu, memiliki akhlak yang lemah lembut. Wal mabaratu, dan kebaikan-kebaikan. Wa husnul sahbati, demikian pula kawan pergaulan yang baik, persahabatan yang baik. Wal isyratu, kemudian persahabatan. Wa bimakna ta'ah, dan juga artinya adalah ketaatan atau ketundukan. Wa hadhil umuru, dan perkara-perkara tersebut hiya majami'ul husnul khuluq, itu tercakup meliputi husnul khuluq, meliputi akhlak yang baik. Yang pertama, al-birru bimakna as-silah, menjalin hubungan yang baik. Kemudian al-lutfu, memiliki akhlak yang lemah lembut. Kemudian memiliki kebajikan-kebajikan, perbuatan-perbuatan yang baik. Wa husnul sahbati, dan persahabatan yang baik. Kemudian al-isyratu, dan persahabatan. Wa ta'ah, wa bimakna ta'ah, dan artinya adalah ketaatan atau ketundukan. Wa hadhihi umur, dan perkara-perkara tersebut tercakup dalam husnul khuluq. Yatabayyanu min hadisil bab. Hadis ini
menjelaskan annal masdaro, bahwasanya sumber akhlak hiyal fitratu, dia adalah al-fitrah. Sumber daripada akhlak itu adalah al-fitrah. Fitrah artinya apa? Suci, murni. Waqad bayyana al-Qur'anul Karim, dan sungguh Al-Qur'anul Karim telah menjelaskan anna nafsa, sesungguhnya jiwa, sesungguhnya diri manusia itu mustauda'u qanunin, bahwa dalam diri jiwa manusia itu terdapat landasan dasar akhlak yang lurus, akhlak yang baik. Ini dasarnya manusia itu apa Pak? Memiliki akhlak yang mulia, kalau sesuai dengan fitrahnya. Nafakha fihi mundu khalqil ihsasi bil khairi wasyarri. Kemudian kaum muslimin barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan, meniupkan kepada jiwa tersebut mundul khalqi, sejak penciptaan pertama. Ya, maksudnya fitrah itu adalah Islam ya. Apa itu Pak? Allah meniupkan kepada jiwa sejak manusia itu diciptakan. Rasa, Allah Subhanahu wa taala meniupkan rasa kepada manusia itu sejak diciptakan. Rasa apa Pak? Rasa bisa merasakan kebaikan dan bisa merasakan mana keburukan. Bil khairi wasyarri. Jadi Allah telah memberikan atau menganugerahkan kepada manusia sejak lahir itu fitrah, bahwasanya dia bisa merasakan mana itu yang baik dan mana itu yang buruk. Bahkan sejahat-jahatnya orang itu masih bisa merasakan perbuatan ini salah. Berbeda dengan yang lainnya. Kalau dalam agama justru salah itu semakin tidak sadar. Ini kalau sudah menjadi seorang tokoh akan sangat susah sekali untuk diberikan nasihat. Pak, ini salah, ini dalilnya, enggak gitu, dan lain sebagainya. Tapi kalau orang yang buruk, namun masih bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dia bisa. Oh ini perbuatan buruk, oh ini perbuatan baik. Makanya al-bid'ah itu lebih disukai iblis karena perbuatannya salah tapi tetap merasa benar. Kaum muslimin wal muslimat barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa, wa ma sawwaha, dan apa yang menjadi penyempurnanya. Fa alhamaha fujuruha wa taqwaha. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan fujur, sifat fasik, wa taqwaha, dan takwa. Ini di surat apa tadi Pak? Asy-Syams ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Walaqad hudiyal insan, dan sungguh manusia ini diberikan petunjuk dan diberikan pengenalan al-fadilati radilati, perbuatan yang utama, perbuatan yang baik, demikian pula perbuatan yang buruk, perbuatan yang rendah. Sudah jelas bagi manusia ini perbuatan baik
dan ini perbuatan buruk. Tapi terkadang yang namanya manusia pasti pernah melakukan perbuatan dosa. Maka hendaklah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga supaya kita tetap di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa, Pak? Kita bisa mengenal, kita bisa mengerti ini baik, ini jalan yang benar, ini jalan yang salah, ini perbuatan yang utama, ini perbuatan yang rendah dengan apa? Biwasitotil basirah. Dengan wasilah, dengan perantara al-basirah, perantara akal, perantara penglihatan. Dengan akal atau dengan penglihatan itu bisa seorang itu merasakan ini perbuatan baik atau ini perbuatan buruk. Ini perbuatan yang utama, ini perbuatan yang rendah. Qala Allah Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah menjadikan kepadanya dua mata, wa lisanan wa syafatain, dan lisan, demikian pula bibir beserta bibirnya, wa hadainahu najdain, dan ditunjuki kepadanya dua jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Tinggal kita mana yang mau dipilih. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafuran. Dan sesungguhnya hadainahu, ditunjuki kepadanya jalan yang lurus, jalan yang benar. Imma syakiran wa imma kafuran. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Allah jadikan jalan yang lurus, jalan yang benar dengan wasitoh atau dengan perantara akal, dengan perantara penglihatan, yang mana kedua bibir harusnya kita gunakan untuk apa, Pak? Berzikir, membaca Al-Quran, bukan untuk mencintai orang lain, bukan untuk menjatuhkan orang lain, bukan untuk menggibai orang lain. Allah jadikan lisan dan kedua bibir itu ketika kita bersyukur kita gunakan untuk hal yang bermanfaat, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah jadikan mata untuk apa, Pak? Untuk jelalatan, untuk melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Karena terkadang kalau kita sendiri itu susah apa, Pak? Untuk mengendalikan, susah untuk mengontrol. Kalau sendiri siapa yang kontrol, Pak? Yang kontrol siapa? Yang kontrol hawa nafsu kita. Dan hawa nafsu kita selalu mengajak dalam keburukan. Subhanallah. Hati-hati, biasanya kalau sendiri itu kita kadang kintir, kadang kintirin apa? Nah, kintir itu bahasanya paling penak nih. Kadang kita kintir, nggak ingat waktu, gitu. Udah scroll gini, lihat WhatsApp, lihat nanti aplikasi yang lainnya, nggak ingat waktu. Taklim melewat. Ada drakor, ada apalagi. Nah, pengaruh orang tua terhadap anak itu sangat berat sekali di era saat kita saat ini, Pak. Kenapa, Pak? Karena di zaman sekarang ini ada medsos, kemudian ada yang bisa kita akses sewaktu-waktu kan gitu. Itu sangat susah sekali. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita benar-benar menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Sudah ada, Pak? Masih, Pak? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Karena pengaruh atau dampak orang tua ini akan berefek kepada anak-anak kita. Allah berikan kepada kita dua bibir dan dua mata ini supaya digunakan di jalan takwa. Allah berikan mata, kita gunakan untuk apa, Pak? Membaca Al-Quran, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun rumput tetangga lebih hijau, namun kita tetap fokus untuk belajar dan memperbaiki diri. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ada orang yang bersyukur sehingga ia gunakan apa yang menjadi wasilah berupa tadi Pak, lisan dan berupa penglihatan supaya tetap di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita gunakan untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata kita gunakan jelalatan, lisan kita tidak jaga sehingga menceridai atau merendahkan orang lain. Karena di zaman kita mudah sekali untuk menjatuhkan kehormatan orang lain. Idan, jadi fal insanu maka seorang indahu hisub batani. Seorang itu indahu his, memiliki rasa di dalam jiwanya itu yutriku bihi tariqil khair. Rasa yang mana rasa itu akan bisa menjadikan dia pengetahuan mana atau mengenal mana jalan yang baik dan mana jalan yang buruk. Dengan apa, Pak? Dengan indera perasa. Karena sumber akhlak tadi apa, Pak? Fitrah. Dan fitrah sejak lahir itu dalam keadaan sejak lahir itu dalam keadaan fitrah. Dan sumber akhlak itu adalah fitrah. Maka ketika ada hal yang mengganjal, ada hal yang bimbang, yang menjadikan kita ragu, menjadikan kita gelisah, maka hendaklah kita segera meninggalkan dan jangan memperturuti apa kemauan tersebut. Karena yang namanya hati itu sangat susah sekali untuk dijaga. Berbeda kalau luka atau perbuatan dosa itu berupa luka atau berupa warna, itu akan mudah untuk dihilangkan. Luka juga demikian. Kalau kita luka itu masih mudah untuk dibersihkan, masih mudah untuk diobati. Kelihatan mata. Tapi kalau ini berhubungan dengan hati, nah ini Pak, yang berhubungan hati harusnya kita lebih berupaya untuk membersihkan jiwa kita. Insya Allah kita lanjutkan setelah adzan.
Baik, kita lanjutkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Idan fal insanu, jadi seorang indahu hissul batini, itu memiliki indera perasa di dalam batinnya, di dalam jiwanya, yudriku bihi toriki, sehingga diketahui padanya jalan kebaikan dan jalan keburukan. Indera perasa. Kalau hati kita itu bersih, maka seorang itu akan senantiasa terjaga. Karena kata Rasulullah SAW, di dalam jiwa, di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Fa in saluhat jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Baik perbuatan maupun ucapannya. Wa in fasadat jasadu kulluh. Apabila segumpal daging ini buruk, maka buruklah seluruh perbuatannya, anggota badannya, tangannya, ucapannya kasar, perbuatannya kasar. Tercermin dalam dirinya akhlak yang buruk. Oleh karenanya, penyakit batin ini penyakit yang lebih ekstra untuk kita menjaganya. Kalau luka luar, langsung dibawa ke dokter, diobati, Pak, insya Allah dengan izin Allah bisa pulih. Tapi kalau hati, siapa yang memperbaiki, Pak? Siapa yang bisa memperbaiki? Jika hati ini sudah rusak, atau hati ini sudah mulai futur, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya? Orang nggak tahu. Ini tentu akan lebih ekstra, lebih banyak perhatiannya kita untuk senantiasa memperbaiki tersebut. Karena nggak kelihatan gimana cara memperbaikinya. Tolong perbaiki hatiku, bisa nggak Pak? Pergi ke dokter, Pak. Hati saya sakit. Karena begini dan begini saya melakukan ini dan ini. Gimana Pak cara ngobatinya? Dikasih obat kira-kira sembuh nggak? Nih obat penenang. Habis tenang terus bangkit lagi sudah kepikiran lagi. Gimana Pak caranya Pak? Cara mengobati hati. Sehingga hati kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hati kita dijaga oleh Allah, karena hati ini adalah mahkota atau pusat daripada seluruh pergerakan anggota badan. Pikiran kita bersumber dari mana Pak? Dari mata turun ke kepala atau dari mata turun ke hati? Turun ke hati, sehingga keluar dengan ucapan, keluar dengan perbuatan. Yang pertama, ketika kita ditimpa suatu penyakit yang bisa mengotori hati kita adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah hendaklah kita berpuasa. Melakukan puasa sunnah. Di antara yang bisa membersihkan hati kita itu memperbanyak Al-Quran. Wa yunazzilu, mana Pak bunyinya saya lupa. Wa yunazzilu syifa'ul lina, saya lupa. Dan diturunkan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai penawar. Di antara disebutkannya adalah berbagai macam penyakit, termasuk penyakit hati. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika hati atau rasa yang ada di dalam batin kita ini bersih, kita akan bisa memilah mana yang baik dan ini jalan yang buruk. Qala ta'ala balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan seorang itu pada dirinya akan menjadi saksi pada dirinya. Seorang akan menjadi saksi untuk dirinya. Walau alqa ma'adirah, meskipun ia mengungkapkan ma'adirah, alasan-alasan atau udur-udurnya. Dia akan menjadi saksi pada dirinya sendiri.
Sehingga ketika jiwa kita bersih, jiwa kita itu baik, akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan menjadi saksi pada diri kita sendiri. Walakinnana, akan tetapi kita dapati anna hadan nuro, bahwasanya cahaya yang fitri, cahaya yang fitrah ini tufsidul adatul ijtimaiyatu maurusatu. Akan tetapi kita dapatkan bahwasanya cahaya yang lurus, cahaya yang bersih, cahaya yang fitrah ini rusak gara-gara apa, Pak? Gara-gara tradisi yang ada di masyarakat yang diwariskan. Kalau masyarakat sudah rusak, maka rusaklah cahaya fitrah ini. Kata Rasulullah, almar'u ala dini khalil. Seorang itu sesuai dengan agama temannya. Maka cahaya fitrah ini akan dirusak tatkala masyarakat, tradisi lingkungan itu yang diwarisi nenek moyangnya itu rusak sudah. Wa tughayyiruhu bi'atu al-ijtima'iyyatu. Dan fitrah itu berubah karena kondisi lingkungan. Nah, ini fitrah itu akan rusak jika masyarakatnya rusak sudah. Tradisi masyarakat itu menyimpang, maka akan terjadi penyimpangan. Ini dua ini kata beliau yang bisa merusak cahaya fitrah. Kalau bayi kan jelas fitrah. Dapat lingkungan yang nggak bagus. Kira-kira jadi bagus atau bagus, Pak? Dibiarkan orang tua membiarkan masyarakatnya rusak, maka akan terjadi kerusakan yang terus-menerus. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fima yarwi, dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Rabbnya, yakni hadis qudsi. Azza wa jalla, inni khalaqtu ibadi. Sesungguhnya aku ciptakan hamba-hambaku hunafa'a kullahum. Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku itu dalam keadaan lurus semuanya. Dalam keadaan benar semuanya. Dalam keadaan fitrah semuanya. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka atathum syayatinu fajtalathum. Dan sesungguhnya mereka itu didatangi para syayatin, setan-setan. Setan itu ada dua, setan yang berwujud dan setan yang tidak berwujud. Ya berwujud tapi nggak kelihatan. Ada yang wujudnya manusia dan ada yang wujudnya bukan manusia. Contoh, seorang anak itu akan mudah ikut orang lain atau akan mudah ikut nasihat kita, Pak. Kalau dia dibelikan snack yang dia sukai, terus dibilangi manut napa mboten? Lebih manut. Nek orang tua terkadang yang sudah membesarkan dia sampai dewasa terkadang sangat susah. Lebih gampang ikut orang lain daripada ikut nasihat orang tua. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, semuanya itu diciptakan dalam keadaan lurus. Akan tetapi wa innahum atathum syayatin, setan-setan itu mendatangi mereka. Fajtalathum. Maka setan-setan tersebut itu menyelewengkan atau menyesatkan mereka yang tadinya suci. Dari apa, Pak? Andinihim, dari agama mereka yang sudah anut. Fitrah maksudnya di sini adalah agama Islam.
Maka syaitan datang kepadanya untuk menyesatkan mereka dari agama yang fitrah. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum. Mereka mengharamkan apa yang aku halalkan. Halal jadi haram, haram jadi halal. Contoh, albir. Bir. Bir itu halal wa haram. Kan ada minuman bir ini. Minuman-minuman yang atau perkara-perkara yang haram itu sekarang disamarkan. Ya, sehingga menjadi produk yang dianggap halal yang asalnya haram. Dinama-namai dengan nama-nama yang baik, seperti riba jadi apa? Bunga. Bunga kan bagus ya. Padahal itu berat sekali. Dan mereka mengharamkan dan aku haramkan tapi mereka menghalalkan. Yaqulu ma min mauludin illa yuladu al fitrah. Tidaklah seorang bayi yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan mereka beragama Yahudi, beragama Nasrani, beragama Majusi. Kama tuntaju bahimatu bahimatan jamaah. Sebagaimana binatang ternak yang dia melahirkan sekawanan binatang ternak yang dia selamat. Apakah engkau melihat, apakah engkau merasakan ada yang cacat baginya setelah dia lahir? Begitu lahir, irungnya enggak ada, telinganya enggak ada. Bayi keadaan lahir dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat, apakah engkau mendapati begitu lahir ceprot, hidungnya enggak ada, bibirnya enggak ada, telinganya enggak ada, atau dia cacat? Enggak ada. Bayi semuanya kalau keadaan selamat mesti sempurna. Maka ketika itulah lingkungan yang akan menjadikan sebagaimana binatang itu lahir selamat, begitu dia keluar dari kandangnya terus dipukul orang lain sehingga jadi cacat, atau orang tuanya sendiri yang menjadikan dia cacat, berbuat berbuat usil terus dipukul orang tuanya sehingga benjut. Siapa yang menjadikan di sini benjut? Orang tuanya. Baik, karena waktunya sudah habis, kita cukupkan. Insyaallah kita sambung lagi biidznillah taala. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.